Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anas Ahmad. Hari ini saya melanjutkan membaca buku The Coconut Ketogenic Diet. Ya, jadi ini adalah diet keto, di mana keto itu rendah karbohidrat, dan di sini banyak menceritakan tentang manfaat dari kelapa, terutama dari minyak kelapa. Rencananya sebentar lagi saya akan demokan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat minyak kelapa sendiri di rumah. Ya, ini pasti seru sekali, dan yang pasti saya sudah merasakan juga untuk diri saya. Jadi saya sudah konsumsi minyak kelapa itu sekitar 2 tahun, dan saya menjalankan diet ketogenik ini sudah hampir masuk ke bulan keempat. Ya, ayo kita sama-sama kita bikin. Ya, jadi kelapa ini sudah dijuluki sebagai superfood. Ya, superfood itu artinya adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi dan sangat sehat sekali. Oke, saya pakai ini dulu ya, jadi biar bajunya nggak kotor, karena sebentar lagi juga ada acara, tapi ini saya sempatkan sebentar kita mencoba membuat minyak kelapa dengan cara yang sangat sederhana, dan teman-teman tidak perlu menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang sulit, kita hanya menggunakan kelapa saja. Oke, kita mulai ya. Jadi bahannya kita menggunakan santan, ya, kita menggunakan santan kelapa, jadi santan semacam ini ya. Kita akan lihat santannya. Ya, ini adalah santan murni. Ya, kita menggunakan santan murni yang rasanya sangat lezat. Kalau teman-teman mau konsumsi coconut milk ya, karena kalau orang bilang santan itu kok rasanya nggak seru, tapi kalau orang bilangnya itu coconut milk itu rasanya lebih keren ya. Ini rasanya enak sekali. Ya, gurih sekali. Enak sekali. Jadi tidak kalah dengan susu-susu yang lainnya. Saya menggunakan santan murni, tidak ada tambahan gula ataupun tambahan bahan apapun. Sebaiknya memang santan yang digunakan adalah santan yang diperas secara screw press, artinya tidak menggunakan air. Jadi kita menggunakan namanya cold press coconut milk, ya. Atau menggunakan santan biasa sebenarnya juga nggak masalah. Tapi lebih baik yang full cream tadi, karena kalau ditambah air berarti kan ada kandungan air yang lebih tinggi ya. Tapi setelah itu nggak jadi masalah ya. Kemudian tekniknya, kita masukkan di sebuah tempat seperti ini, kemudian kita simpan di lemari es, ya, sehingga nanti membeku. Jadi yang bagian atas akan membeku. Di sanalah tempatnya coconut cream yang full fat, ya. Ini teman-teman bisa lihat. Coba lihat ke arah sini ya. Jadi terlihat ya bedanya, kelihatan bedanya? Oke, jadi yang bawah itu cair, yang atas itu beku padatan, ya. Kemudian caranya kita bisa mulai dengan membuka ini, bisa lihat ya seperti apa tampilannya. Ya, ini seperti krim. Ya, saya ambil dulu. Ini dia krim santan. Jadi ketika santan ini kita masukkan di dalam lemari es, dia akan menggumpal seperti ini. Karena asam laurat dan beberapa medium chain fatty acid yang lain itu akan membeku memang di suhu di bawah 20 derajat seperti itu lemari es. Terus kita letakkan di wajan. Bisa menggunakan wajan yang besar, tapi karena ini hanya demo, kita pakai wajan kecil aja. Ya, kita ambil beberapa sendok. Oke. Ya, semacam ini ya, teman-teman lihat ya. Kelihatan ini? Ini seperti es krim. Ini dimakan langsung sudah enak loh. Yummy. Apalagi kalau fresh itu lebih enak. Jadi artinya ketika sudah cepat dimasukkan ke dalam lemari es, rasanya akan lebih creamy dan fresh. Ya. Setelah itu bisa kita nyalakan kompornya. Oke, kita panaskan dengan suhu rendah aja. Ya, kita panaskan dengan api kecil sehingga tidak terlalu panas, sehingga dia perlahan mulai meleleh. Bisa lihat ke sini. Ya, lebih dekat lagi ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Ya, kita tunggu sampai dia mulai mencair ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah mulai memisahkan. Jadi di ini kandungannya tetap ada kandungan air ya. Tetap ada kandungan air, tapi kandungan airnya udah relatif lebih rendah. Jadi di sini adalah protein dan lemak yang
banyak terkumpul di sini. Ya. Nah, ini kita lihat udah mulai mendidih. Ya, biar agak cepat kita agak besarin sedikit apinya. Kalau memang mau sabar, kita bisa panaskan dengan teknik api kecil, tapi memang butuh waktu lebih lama. Ya, kita memang tidak punya waktu, harus buru-buru dan tidak punya waktu banyak untuk membuat minyak kelapa ini. Teman-teman bisa panaskan tapi dengan api yang sedang saja, tidak terlalu besar ya, di menengah aja. Nah, nanti ketika udah mulai mendidih, kita kecilkan aja ya. Nah, setelah itu nanti bertahap akan muncul krim, kemudian akan muncul blonde nantinya. Ya, blonde itu banyak orang sebut apa namanya? Protein sebenarnya, tapi ada yang ngomong itu gelando ya, di Ciamis itu kan mereka banyak makan gelando. Hati-hati. Ya, ini kita lihat coconut cream yang sudah kita buat. Pelan-pelan aja. Ya, dia udah mulai mendidih, apinya kita kecilkan lagi. Ini aroma kelapanya udah mulai keluar ini ya, aroma kelapanya. Teman-teman masih ada sisa ini, kelapa ini, disimpan aja di kulkas ya. Karena sayang kalau kita ada waktu yang terlalu lama, minyak kelapa ini sangat suka oleh bakteri, sehingga dia mudah sekali menjadi asam rasanya. Ya, jadi sebaiknya kita simpan di lemari. Oke, selagi kita menunggu, ya kalau bisa rata, jadi jangan sampai ada yang menempel ya atau lengket ya, nah bisa gosong nanti. Nah, inti dari proses ini sebenarnya adalah pertama adalah menguapkan airnya, kemudian dua, proteinnya itu akan menggumpal di bagian atas ya, jadi nanti proteinnya akan berwarna putih-putih tadi yang kita sebut gelando tadi atau blondo. Kemudian minyaknya itu akan berwarna bening. Ya, minyaknya akan berwarna bening. Rasanya gurih, apalagi kalau kita dengan metode yang seperti ini tuh biasanya ada rasa karamel, ya, rasa karamel karena memang ada proses karamelisasi juga. Ya, kita lihat lagi, ini sudah mulai terbentuk. Kita lihat ya, ini udah mulai bentuk ya, gumpalan-gumpalan proteinnya ya. Jadi yang protein akan mengumpal, sedangkan minyaknya ini masih belum bening. Nanti lama-lama dia akan makin bening. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Emang tidak mudah sih, sedikit ribet. Tapi kalau teman-teman memang nggak mau ribet, teman-teman sebenarnya bisa juga beli produk Vico Bagus ya. Jadi kalau kita juga sediakan Vico Bagus dalam kemasan 1 liter yang sudah siap dikonsumsi secara langsung. Bisa untuk campuran salad, bisa untuk smoothies, atau dikonsumsi langsung ya. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, ini adalah cara yang sederhana. Di Vico Bagus kita memang menggunakan proses yang berbeda, yaitu kita menggunakan chili centrifuge untuk mendapatkan minyak ini, sehingga kita tidak menggunakan panas tinggi ya. Oke, kita lanjutkan yang bisa teman-teman lakukan dengan minyak ini. Nah, ini dia mulai terlihat ya, ada gumpalan di bawahnya ya, ini udah mulai menggumpal. Ya, wow, ini lezat sekali. Kita udah mulai lihat pemisahannya ya, ini ada yang menggumpal, ada yang cair. Ya, kita biarkan dulu beberapa saat untuk dia membuatnya lebih bening lagi. Untuk mendapatkan minyak kelapa yang lebih fresh dan berkualitas, memang sebaiknya menggunakan air, tapi
butuh waktu yang lebih ya. Tapi kalau model saya ini kan kita model buru-buru ya, kita model instan agar cepet aja kita bisa dapetin minyaknya, bisa menggunakan api yang lebih besar. Kita sudah mulai bisa cicip ya rasa minyaknya, ambil sedikit. Seperti ini ya, boleh dilihat. Kita buat karena panas kalau banyak, kita coba dulu. Wow, sangat lezat sekali ya. Woi, terlalu panas, kosong. Gara-gara nyicipin kelapa ya. Yang tadi apinya terlalu besar sedikit ya. Jadi yang pinggiran jadi agak gosong ya. Artinya memang pakai api kecil aja. Oke. Oke, kita bisa nanti kita simpan di wadah ya. Kita simpan di wadah seperti ini, kita bisa untuk konsumsi kita sehari-hari. Caranya ada filter paper ya. Sebenarnya filter paper saya mana ya? Lupa. Sebenarnya kita bisa pakai saringan yang dipakai untuk menyaring kopi, misalkan kopi. Karena saya tidak ada saringan kopi, saya pakai saringan biasa aja. Nah, biar nanti kita hanya dapat minyaknya saja ya. Bisa mulai pindahkan ya, perlahan. Wah, ini terlalu jauh ya. Ditunggu dingin dulu, tapi kalau kita nunggu dingin nanti bisa di cancel dulu aja terus. Oke. Semoga live-nya nggak terputus ya. Biasanya masuk ya. Wah, ini warnanya terlalu kosong ya. Jadi warnanya jadi agak coklat. Tapi ya ini karena lihat ini tadi kita bikinnya terlalu gosong, ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini tetap oke. Tetapi memang untuk membuat minyak seperti ini kita nggak bisa simpan terlalu lama. Maksimal kita produksi, kemudian minyak ini kita 5 sampai 1 minggu aja. Karena dia akan mudah berubah. Karena kan kita nggak bisa kontrol kadar airnya berapa, sehingga kadar airnya masih relatif tinggi. Oke, saya akan coba dulu untuk sangat lezat sekali. Jadi pastikan teman-teman bisa mencoba teknik ini di rumah. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan pengalaman baru untuk teman-teman sekalian dan lebih asik lagi mengkonsumsi minyak kelapa. Homemade coconut oil virgin yang luar biasa rasanya. Jangan lupa Viko bagus saja ya. Oke, sampai ketemu di edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.